Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan routing static ya. Jadi kita menggunakan Cisco Packet Tracer lagi, yaitu sebagaimana merancang bangun jaringan gitu ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, nanti kalian saya beri tugas tentang suruh bikin video mengenai pembuatan sama persis kayak punya saya ini. Jadi nanti teman-teman silahkan buat sama persis kayak punya saya dalam bentuk video. Oke. Jadi bukan ngumpulin screenshot atau lain sebagainya, tapi dalam bentuk video tutorial. Ya, videonya bebas, mau lewat HP kayak mau bikin pakai Dedicate, OBS, mau pakai Google Meet direkam dan sebagainya, itu bebas terserah kalian. Oke. Terus kalau mau pakai muka gimana? Kalau buat saya nggak perlu itu, yang penting kalian biar pakai aja. Kalau mau pakai muka lebih bagus, lebih real gitu, tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Yang penting step by stepnya kalian paham dan kalian yang ngegerakin gitu ya. Karena soalnya kalau video kan nggak mungkin juga dimanipulasi. Oke, untuk sekarang kita bakal belajar membuat routing, konfigurasi routing ya, routing static. Kalau teman-teman saya tahu tentang pernyataan routing ya kurang lebih seperti ini kalau saya di internet ya. Itu sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan. Jadi teman-teman kalau misalnya beli wifi lah, misalnya gitu, beli internet, kemudian dapat satu kabel dari provider internetnya dimasukin ke router. Nah nanti diolah di router itu disebarin gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Atau mungkin teman-teman di HP-nya punya hotspot, ya kan, punya hotspot terus disebarin. Nah itu contoh sederhananya aja. Tapi kalau itu bukan termasuk routing. Kalau routing itu dia ada konfigurasi lain dan itu membutuhkan alat yang namanya router gitu ya. Tapi kalau hotspot itu saya ibaratnya cuma kayak contohnya sederhananya aja gitu, tentang penyebaran jaringan kita. Karena di hotspot kan kita nyebarin ya, dari jaringan kita disebar ke orang lain. Oke, langsung aja kita bikin konfigurasinya. Silahkan nanti buka Cisco Packet Tracer dan di HP juga bisa ya. Dan untuk sekarang saya nggak bikin video dari HP karena saya udah nyoba jadi nggak bisa. Jadi silakan yang mau menggunakan HP di export gitu ya. Oke, silakan teman-teman siapkan 2 buah router seperti ini ya, 2 buah router seperti ini, terus 2 buah switch seperti ini, switch sama 2 buah PC. Ini satu jaringan, jadi 4 ya switchnya ya. Jadi bikin seperti ini. Terus kita hubungin PC ke switch, kita pakai kabel Stripe dengan ya, kita pakai internet, terus pakai telepon ya. Jadi switch ke PC kita pakai kabel Stripe, terus kemana nih, ke switch ke router kita pakai kabelnya yang cross karena dia satu size seperti ini. Ya. Nah router ke router kita pakai kabel cross. Oh ya, kalau buat kalian nanti lihat tutorial ya, kalau lihat tutorial di YouTube gitu ya, biasanya ada nih kabelnya nggak pakai yang ini, tapi pakainya yang ini, dari kabel yang serial DPA atau enggak yang ini. Tapi bebas sih kalau mau pakai itu silahkan, tapi lebih baik pakai crossover aja. Kenapa? Karena kita yang biasa market ya, kita pelajari kan cuma 2 ya, crossover sama thread ya. Lalu kita mulai ini aja gitu. Oke, selanjutnya, nah ini minimal seperti ini ya, ini jaringannya. Bukan minimal sih, kalian harus ikutin sama persis saya nanti bikin videonya sama persis kayak ini, tapi yang gerakin kalian sendiri. Oke, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita masukin NOT dulu di sini ya, NOT. Nah ini IP-nya adalah 10 1 terus 255 terus 92 kayak gini. Ini juga ya sama persis saja, nggak usah bikin bingung gitu ya. Nanti buat penjelasannya nanti saya kasih tahu pas kita make ya. Ini kita kasih ini, saya lupa lagi, saya udah nyatet di sini. 172.16.10.1 ya kan? Iya benar.
netmasknya. Yang di bawah itu netmask ya, 255 255 255 berapa 2488. Terus yang ini kita kasih lagi switchnya, IP-nya sekian ya. Tuh seperti ini IP-nya. Sebentar. Oke udah. Terus diapain nih, terus kita rapihin sini, geser biar nggak ngalangin ya, bisa di skor ke atas ya misalkan nih. Terus ini juga bisa gini, ini gini, terus ini ke sini kayak gini. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi di router pertama ya teman-teman ya, ingat ya. Dan misalnya di CPT kalian tanda kayak gini nih, portnya ini nggak muncul, kalian bisa masuk ke menu option, ke preference, terus ke bagian sini always show port label in logical workspace ya, di checklist. Biasanya kalau ini nggak di checklist sih, kalau misalnya ini nggak di checklist, dia bakal hilang tuh tulisan portnya ya, cuma mereknya doang nih, nama device-nya doang ya. Kenapa? Karena kita perlu itu. Oke, kenapa? Biar kita tuh nggak bingung portnya berapa gitu loh ya, seperti itu. Nanti saya jelasin kegunaannya kayak gimana. Tuh sekarang muncul lagi ya. Selanjutnya kita konfigurasi pada router yang pertama ya. Router pertama kita asumsikan yang ini ya, router 0, ini router 1. Oke, router 0 kita konfigurasi di sini, double klik sekali. Terus kita masuk ke menu CLI. Ya, terus kita config di sini. Nah, sebentar saya kasih ini dulu. Magnifier biar lebih besar ya. Nah. Ya. Aduh. Ya, terus kita tekan no. Enggak enak ya, kasih sini aja deh. Kelihatan ya? No, terus tekan enter lagi. Nah, terus kita tekan enable, atau bisa juga N doang kayak gini ya. Terus kita tekan config T, itu maksudnya config terminal gitu. Kita masuk ke konfigurasi terminal, atau bisa juga CONF spasi T kayak gini. Terus kita enter. Oke, kita udah masuk ke bagian sini ya, perhatiin. Karena kita mau ngatur yang bagian sini ya kan. Nah, sekarang kita masukin dulu IP yang buat ke jalur sini nih. Jalur sini itu IP-nya yang ini, yang 10.10.1. Oke, caranya kita masuk ke interface dulu, ketik INT itu masuk ke interface, maksudnya interface. Terus tulis portnya gig 0.0.1 yang ini ya. Kemudian kalian enter. Nah, udah masuk. Terus kita tambahin if add, terus masukin IP-nya seperti ini. Terus spasi, jangan lupa netmasknya ya. Terus di enter. Udah, kayak gitu aja caranya. Gampang kan? Itu cara nambahin si nambahin IP ya buat jalur ini. Jadi kita kayak membuat gitu. Nah, ini fungsinya router. Kalau misalnya di hotspot kan enggak ya. Kalau di hotspot wifi di HP kalian kan tinggal nyalain hotspot dan terus tinggal masuk password, selesai gitu ya. Ini beda gitu. Selanjutnya kita konfigurasi yang IP ini, yaitu di jalur yang gig yang ini, port yang ini nih, gig 0.0.0. Oke, caranya kita masuk lagi in gig berapa 0.0.0 kayak gini ya. Terus kita masukin lagi kayak tadi if add, masukin IP yang ini, yang 192.168.30.1. 30.1. Jangan lupa netmasknya diisi juga. Enter. Oke, seperti itu. Kemudian oh iya, salah aturan tadi tuh yang atas dikasih ini, pas enter kita jangan langsung masuk ke ini, tapi kita tekan no sh gini ya. Maksudnya apa? Biar biar konfigurasi kita tuh terbaca gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, saya tadi lupa ya yang itu. Kita gig ulangin lagi yang gig 01 nya. Kita yang mana tadi? Yang ini ya, no sh. Oke, kayak gitu ya. Jangan lupa no sh nya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu konfigurasi penambahan IP atau mendaftarin IP gitu ya. Jadi di sini jaringan yang jaringan sini dia pakai IP ini, yang jaringan sini pakai IP yang ini ya guys. Terus nanti dia berkomunikasi lewat jalur IP yang ini, yang bagian sini dengan IP yang ini. Oke, ini memang agak rumit gitu, tapi nanti insya Allah teman-teman paham gitu cara router. Oke,
itu adalah konfigurasi di rute pertama. Selanjutnya kita bisa minimize saja karena kita belum selesai ya. Di sini kita minimize saja. Kita masuk ke router yang kedua, double klik, klik sekali aja, terus masuk ke CLI, terus kita ini geser dulu biar ingat. Nah, fungsinya dari gigs ini kan ketahuan ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti di jaringan kalian, misalnya di bagian sininya gig 0 garis miring 0 garis miring 0, ya sesuaiin aja gitu. Gak usah bingung. Misalnya di sini 00.1 kok beda gini, ya sesuaiin aja gitu. Karena kalian tadi pas masang kabelnya masuknya ke port yang mana dulu gitu ya, seperti itu. Terus kita enter, terus kayak tadi ya, enable, terus config t gini. Dah seperti itu. Kita masukin lagi ke yang ini ya, interface yang pertama dulu, interface gig 0 garis miring 0 garis miring 1, terus apa, if add, masukin IP nya 10.10.2, terus jangan lupa netmasknya ya 192 kayak gini, enter. Jangan lupa no sh seperti ini, terus di enter 2 kali, selesai. Terus kita masuk lagi integer yang ini ya, gig 000 ini sama kayak tadi, gig sorry 0 kayak gini. Terus if add 172.16.10.1.255.255.255.248, enter. Jangan lupa no sh seperti itu. Nah, kalau diperhatiin tadinya kan sini merah ya, pas kita tambah ini udah mulai hijau nih. Nah, itu ya kita hampir berhasil gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita minimize dulu karena kita konfigurasi belum selesai. Nah, ini sebenarnya apa ya, ini udah hijau. Kalau misalnya di hijau itu biasanya udah hampir terhubung gitu. Cuman nanti kalau kita ngelakuin ping ke satu sama lainnya belum bisa gitu. Selanjutnya kita tambahin secara otomatis IP address yang ada di PC keempat PC ini. Oke, kita dua PC yang pertama ini kita nginduk gateway sama yang ini. Dua PC yang ini nginduk gateway yang ini. Ya, jadi IP ini itu berfungsi sebagai gateway. Oke, paham ya? Kita masuk ke sini, double klik sekali ke menu desktop, ke IP configuration. Nah, terus teman-teman masukin digit yang ketiga gini. Ini kan 30 ya. Nah, jangan pakai 1, tapi selain dari angka 1, yaitu boleh 2. Ya, kayak gitu. Terus jangan lupa netmasknya menyesuaikan sama yang di sini. Terus gateway-nya baru dimasukin IP yang ini. Oke, paham ya? Terus gimana enternya? Nggak usah di enter, langsung aja silang. Jangan lupa yang keduanya ini diklik. Lakukan hal yang sama, cuman berbeda IP-nya. Tadi 30.1 nggak boleh, titik 2 udah dipakai, berarti kita boleh titik 3 gitu ya. Netmasknya jangan lupa diisi sama persis kayak gini. Terus jangan lupa gateway-nya kita isi. Terus kita silang. Sama yang ini juga sama. Kayak gitu. Ke desktop, ke sini. Nah, ini IP-nya ini yang 3 digit, yaitu 172.16.10. Satu udah dipakai buat gateway, berarti kita boleh yang 2. Jangan lupa IP netmasknya berapa? 255.255.248. Terus kita isi intinya. Gateway-nya ini IP yang ini. Oke, selesai. Hilang lagi. Lanjut yang PC terakhir. Ke desktop ini. Berapa tadi? 172.16.10 titik. 2 udah dipakai, berarti kita boleh pakai yang 3. Kayak gitu aja ya, biar gampang. Jangan lupa netmasknya diisi 248. Jangan lupa ininya IP yang ini sebagai jalur gateway, IP gateway gitu ya. Nah, hilang. Nah, nyampe sini kita udah mau ngeping sama dalam jaringan itu udah bisa. Caranya buat ngeping biar cepat, kita pakai menu pesan ini ya. Kita klik sini sama sini. Terus kalian perhatiin di bagian sini tuh successful. Nah, itu berhasil. Coba yang sini. Nah, berhasil. Nah, fungsi dari routing itu membagi jaringan yang ini sama yang sini. Coba kita dari sini ke sini, ternyata masih violet. Nah, itu perlu dilakukan yang namanya routing ya. Oke, sekarang kita karena di jaringan sini masih violet ya, jadi dari jaringan sini ke sini itu belum bisa lewat router ini karena dia masih violet gitu ya. Caranya kita melakukan sebuah routing, teknik routing ya, seperti itu. Kita masuk ke bagian sini, kita config di router yang pertama ya. Nah, oke, kita fokus di router yang pertama. Teman-teman enter dulu di sini ya kalau udah enter. Nah, terus teman-teman ke exit dulu. Nah, pastiin kalian di bagian config ini. Oke, paham ya? Terus teman-teman ketik aja IP route kayak gini.
ya kan. Terus masukin IP yang sini tapi IP yang IP root. IP root itu berapa? IP root itu 0, pasti belakangnya 0. Oke. Ya, masukin yang bagian sini. Yaitu 172.16.10.0. Masukin IP netmasknya 255.255.248. Jangan lu terus yang terakhir spasi, masukin IP yang ini 10.10.10.2. Terus di enter. Oke, terus teman-teman exit lagi, terus teman-teman enter, terus ketik write ya untuk menyimpan konfigurasi. Oke, kalau udah kayak gini berarti udah aman lah, udah berhasil gitu. Terus hilang. Nah, kita kan tadi konfigurasi IP yang sini, sekarang router yang ini. Sekarang kita konfigurasi yang router sini. Nah, router sini kita jangan config yang ini tapi yang sini. Oke, kayak gitu ya. Kita exit dulu, jangan di config min if tapi di config doang kayak gini. Ketik if root, ya kan, masukin IP yang sama kayak tadi, cuman IP root yaitu 0 sininya, yaitu 192.168.30.0. Netmasknya jangan lupa netmask yang ini ya. Terus masukin IP yang buat jalur itunya, apa namanya, jembatan yang ini. Tinggal enter, terus exit lagi, enter lagi, terus di sini write, tulis file buat nyimpan hasil konfigurasi kita. Oke, terus kita silang. Oke, kita uji coba dari sini. Berhasil ya, sini ya. Terus sini sukses. Sekarang sini ini dia in progress. Nah, ini violet nih. Nah, kalau violet kita delete. Nah, kita kirim lagi. Oh, masih violet ya. Kita ini kirim. Nah, tuh udah selesai. Ya, jadi kalau misalnya violet itu nggak apa-apa, soalnya dia namanya routing lagi proses, dia perlu waktu gitu ya. Nah, coba kita delete. Biasanya kalau udah sukses sekali udah bisa. Sukses ya. Terus sini ke sini, in progress violet. Nah, dia violet. Nah, dia violet ya. Tungguin, kita kirim lagi aja. Sukses. Oke, kayak gitu. Ini ke sini. Nah, nih. Sukses ya kan. Ini ke sini. Sukses, tuh delete lagi deh, terus dikirim ke sini. Sukses ya, atau enggak teman-teman bisa pencet yang ini kalau nggak salah ya. Mana ya yang buat ngejalanin secara keseluruhan ini apa ya? Mana ya? Saya lupa, pokoknya ada kok fitur buat kayak ngerunning kayak gitu, tapi gimana ya, lupa saya. Play-nya nggak ada. Oh, ini real time. Oh, simulation. Teman-teman ketik aja, klik yang sini. Nah, dia bakal kayak ngejalanin itu tuh. Ya kan? Ada menu kayak gini. Ini tuh kayak ada animasinya gitu kan. Tuh kan gitu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman bikin video persis kayak gini, nggak usah cari tutorial dari yang lain ya, samain persis kayak punya saya, insya Allah pasti berhasil ya. Terus dijelasin pakai kata-kata ya, minimal 10 menit lah videonya gitu ya, dan maksimal 20 menit. Saya nggak nyampe 20 menit sih, cuma tadi kebanyakan ngoceh aja gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.